Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Agung Idawati, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan Internasional. Adapun pemaparan ini merupakan unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Saat ini, saya menggunakan e-learning Universitas Warmadewa untuk menunjang perkuliahan secara daring. Dalam mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami tujuan perusahaan multinasional, konsep dasar manajemen keuangan internasional, serta teori dan metode umum dalam bisnis internasional. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan pertama di kelas secara daring menggunakan platform Zoom Out Meeting. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini adalah perkuliahan pertama kita mengenai manajemen keuangan internasional. Jadi, saudara dapat perkuliahan ini atau mata kuliah ini di semester 5. Ya, jadi prasyaratnya adalah saudara sudah menempuh manajemen keuangan. Hari ini saya akan membahas gimana sih konsep dasar manajemen keuangan internasional itu. Ya, jadi saya langsung aja, saya akan mempresentasikan. Oke, apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Baik. Jadi di manajemen keuangan internasional terlebih dahulu kita harus tahu perusahaan multinasional, gitu ya. Siapa sih perusahaan multinasional itu? Nah, itu ya yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Oke. Nah, beberapa submateri begitu ya yang akan kita bahas, ada perusahaan multinasional, ada manajemen keuangan internasional, konsep dasarnya seperti apa, kemudian ada beberapa risiko bisnis internasional gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ya, saya masuk ke definisi perusahaan multinasional. Jadi secara fisik gitu ya, definisi fisiknya adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Gitu. Kemudian perusahaan ini dijalankan oleh manajer global yang berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya di dunia, melakukan koordinasi strategis untuk optimasi sumber daya tersebut. Nah, kemudian contohnya, contoh perusahaan multinasional, nah ini beberapa yang sungguh terkenal ya, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi. Mungkin beberapa mahasiswa menggunakan produk Apple, Google, ini udah browser sehari-hari saudara ya. Jadi saya rasa sudah tidak asing lagi, inilah beberapa atau contoh perusahaan multinasional yang sudah mendunia. Nah, kemudian ini konsep dasar manajemen keuangan internasional. Jadi sebelumnya saya ingin refresh dulu tujuan perusahaan itu apa sih gitu ya. Jadi tujuan perusahaan secara umum gitu ya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan itu maksudnya gimana? Memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian setelah ada tujuan perusahaan, kemudian ada tujuan manajemen keuangan karena kita bahas manajemen keuangan nih. Jadi kita harus tahu tujuan manajemen keuangan apa. Jadi untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi apabila nilai perusahaannya meningkat, berarti kekayaan pemegang sahamnya pun bisa meningkat. Gitu. Jadi kalau perusahaan punya keuntungan lebih,
pasti pemegang sahamnya mendapatkan hasil atau pendapatan yang lebih. Kemudian nilai perusahaan itu meningkat atau tidak, itu tujuan perusahaan tercapai atau tidak, itu kita lihat dari mana? Itu dari kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya ya, jadi kan ada beberapa kinerja manajemen gitu ya, ada SDM, ada pemasaran. Nah, yang paling mudah gitu, yang paling detail biasanya adalah kinerja keuangan perusahaan yang bisa kita lihat di mana? Di laporan-laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, ini kalau saudara flashback pengetahuannya ya, ada laporan laba rugi, laporan neraca, ada perubahan modal ya. Jadi kinerja keuangan inilah yang akan memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Jadi dia meliputi apa aja nih? Ada investasi di situ, ada pendanaan apa saja yang dilakukan perusahaan, dan juga dividen. Dividen ini adalah hasil yang diberikan kepada pemegang saham tergantung dari jumlah kepemilikannya. Ya, jadi pemegang saham yang memiliki misalkan sahamnya 10 lot akan beda mendapatkan hasil daripada yang memiliki 100 lot ya. Jadi yang ingin saya tekankan, manajemen keuangan ini berperan penting sebagai pendukung pencapaian tujuan perusahaan gitu ya. Kemudian kalau manajemen keuangan internasional gimana? Jadi kalau manajemen keuangan internasional ya lingkupnya lebih luas lagi. Jadi melibatkan investasi internasional dan keputusan pendanaan juga secara internasional. Tujuannya apa? Sama. Jadi untuk meningkatkan nilai perusahaan multinasional itu ya, dan diharapkan bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dan oke, jadi selanjutnya ini. Jadi saya rangkum sedikit tentang siklus laporannya. Jadi suatu perusahaan itu kan menjalankan aktivitas ya, produksi dan sebagainya, itu disebut transaksi bisnis. Ya, kemudian transaksi di sini, kemudian transaksi tersebut direkam dan dicatat, dilaporkan menggunakan metode akuntansi. Ya, terserahlah metodenya, ya dinamakan metode akuntansi gitu secara umum. Kemudian hasilnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Dari sini kemudian dievaluasi ya, bagaimana membuat kebijakan untuk perbaikan dan bagaimana untuk meningkatkan dan mencapai tujuan perusahaan. Itu sedikit flashback tentang pentingnya manajemen keuangan ya. Kemudian kita masuk ke peran manajemen keuangan internasional. Jadi sebenarnya untuk siapa saja sih manajemen keuangan internasional ini, atau siapa aja yang perlu memahami begitu ya. Yang pertama adalah perusahaan multinasional besar ya. Perusahaan multinasional sih sebenarnya. Jadi kalau sudah melakukan perdagangan secara internasional, itu perlu mengetahui pengelolaan keuangan secara internasional. Kemudian anak perusahaan asing. Kemudian perusahaan yang menjalankan bisnis internasional. Ya, tadi yang ini perusahaan multinasional besar, kalau ini perusahaan yang menjalankan bisnis internasional, misalkan sudah melakukan ekspor impor, walaupun skalanya tidak terlalu besar, itu perlu mengetahui manajemen keuangan internasional. Kemudian perusahaan yang tidak menjalankan bisnis internasional, maksudnya perusahaan domestik, itu juga perlu mengetahui manajemen keuangan internasional. Nanti sebagai pemahaman terhadap pesaing asing yang mungkin masuk ke negara si perusahaan domestik. Jadi mereka akan tahu bagaimana sih ekonomi atau hal-hal apa saja yang mungkin mempengaruhi si pebisnis asing kalau mau melakukan perdagangan atau membuat perusahaan di negara si perusahaan domestik ya. Nah, ini bisnis internasional. Ada beberapa teori terkait dengan bisnis internasional. Jadi ada yang pertama, ada teori keunggulan komparatif. Jadi tiap negara seharusnya menggunakan keunggulan komparatif untuk melakukan spesialisasi produksi dan mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalkan negara Amerika Serikat nih, dia unggulnya apa? Teknologi. Kemudian si negara Cina gitu misalkan, jadi dia SDM-nya murah. Jadi kan ada masing-masing negara itu memiliki satu keunggulan. Jadi itu bisa dikombinasikan gitu maksudnya. Jadi kalau mau nyari SDM pakai SDM Cina karena biayanya itu lebih murah daripada kita pakai SDM di
Amerika Serikat gitu misalkan. Kemudian yang kedua ada teori pasar tidak sempurna. Karena adanya pasar tidak sempurna, adanya faktor produksi yang tidak mudah dipindahkan, mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Jadi seperti misalkan Cina gitu ya. Cina kan dia tenaga kerjanya murah. Jadi itu yang dia spesialnya dia itu. Jadi bagaimana dia menarik investor-investor asing untuk menggunakan sumber dayanya dia. Kemudian teori siklus produk. Jadi setelah perusahaan berdiri di negara asal, perusahaan biasanya memperluas spesialisasi produknya di negara asing. Oke, jadi kalau sudah di negara asal, produknya sudah yang paling top gitu. Jadi dia supaya penjualannya meningkat, namanya siklus produk. Jadi produk itu kan tidak harus kita mengharapkannya kan penjualannya meningkat. Jadi teori siklus produk itu produknya tidak hanya di satu titik saja. Jadi untuk meningkatkan misalkan dari introduction gitu kemudian ke mau maturity gitu biar produknya itu sudah dikenal dengan baik kan kita perlu berpikir apa yang harus kita lakukan. Sama dengan produk suatu perusahaan. Jadi saya udah bilang, saya udah jelaskan tadi, misalkan produknya paling top, kemana lagi nih? Di negara udah paling top, makanya dia melakukan ekspansi gitu, ekspansi ke luar negeri atau keluar negaranya dia. Ada beberapa metode bisnis internasional. Ya, yang pertama ada ini. Melakukan ekspor impor. Ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Jadi perusahaan kalau udah internasional, oh dia ngekspor nih, dia impor kayak gitu. Nah, itu ya itu yang pertama. Kemudian di sini ada apa namanya ini internet. Oke, sekarang sudah zaman internet, semua sudah menggunakan internet. Jadi itu bisa digunakan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, gitu ya. Jadi di sana bisa mengiklankan, gitu ya. Kemudian yang kedua ada lisensi waralaba, gitu ya, perusahaan mirip-mirip ini lisensi dan waralaba itu juga bisa digunakan sebagai metode untuk melakukan perdagangan secara internasional, gitu. Kemudian ada usaha patungan, akuisisi operasi ini biasanya seperti pengambil alihan. Jadi perusahaan yang sudah mau bankrupt gitu diambil alih, misalkan posisinya itu tidak dalam satu negara. Nah, kalau melakukan bisnis internasional peluangnya apa aja? Ada peluang investasi. Jadi investasinya bisa lebih luas, tidak hanya dalam negeri. Kemudian ada peluang pembiayaan, ya, bisa memperoleh pendanaan modal dengan biaya yang lebih rendah karena peluangnya itu merupakan sumber pendanaan dari seluruh dunia. Kemudian, nah ini paparan risiko internasional. Tentu kalau kita melakukan perdagangan secara internasional banyak beberapa pasti kita artinya menghadapi risiko gitu ya. Yang pertama adalah pergerakan nilai tukar. Kalau antara satu negara dengan negara lain kan nilai tukar atau mata uangnya itu berbeda. Jadi kan pasti berpengaruh fluktuasi nilai tukar mempengaruhi arus kas. Misalkan dolar terhadap rupiah, rupiah terhadap dolar itu kan beda nilainya. Jadi itu akan mempengaruhi biaya, mempengaruhi pendapatan kayak gitu. Jadi arus kasnya otomatis terpengaruhi. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kemudian ada ekonomi asing. Jadi kondisi ekonomi satu negara itu pasti mempengaruhi. Misalkan kondisi ekonominya artinya menurun gitu kan. Jadi permintaan terhadap produk kita juga bisa menurun gitu. Risiko politik, ya tindakan politik mempengaruhi arus kas. Biasa gitu apabila ada satu kejadian politik itu pasti mempengaruhi harga saham ya dan sebagainya. Itu sih yang bisa saya paparkan ya terkait manajemen keuangan internasional. Sebenarnya dia mirip dengan manajemen keuangan ya, konsep dasarnya sama cuma kan ruang lingkupnya internasional ya. Nah, sekarang mungkin ada yang kurang jelas begitu ya, kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, ini saya stop dulu sebentar. Oke. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik Bu, izin bertanya. Yap, silakan sebutkan nama dan NPM saudara. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Budi Widi Cahyadi, NPM 19321212880. Baik. Izin bertanya, yaitu apakah alasan utama perusahaan multinasional mengembangkan bisnis internasional? Baik, Oke. sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Alasan utama ya. Oke, alasan Ya, Bu. utama perusahaan melakukan bisnis internasional gitu ya. Ya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada lagi. Saya Oh iya. Silakan nama dan NPM. perkenalkan, nama saya Fashion Novelita Imunau, NPM 662. Pertanyaan saya, apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan multinasional? Oke, kendala yang dihadapi. Ya, baik. Oke, kita bahas dulu ya pertanyaan mohon maaf, Widi Cahyadi. Ya, itu ada alasan perusahaan melakukan bisnis internasional. Oke, saya tanya dulu ke teman-teman yang lain, mungkin ada pendapat ya. Kenapa sih perusahaan ingin melakukan bisnis internasional? Mungkin apa sih alasan mereka? Menurut teman-teman apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ana Agung Devi Sevia Dewi, Ya. NPM 19321216564. Nah, alasan utama perusahaan multinasional melakukan atau mengembangkan bisnis internasional, yaitu untuk memperluas penjualan mereka di seluruh negara, tidak hanya terfokus pada satu negara saja, melainkan kepada negara-negara lainnya, dan juga untuk memperoleh pelanggan baru di negara-negara tersebut, sehingga penjualan dari produk perusahaan tersebut bisa meningkat. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Menambah penjualan. Ya, silakan. Paulus. Perkenalkan, nama saya Paulus Hendri Saputra Simanjunta, NPM 19321212507. Saya ingin menjawab pertanyaan Bibi, di mana apa alasan utama perusahaan multinasional melakukan bisnis internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan, kita harus mengetahui tentang apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih dari satu negara. Sedangkan perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki struktur terpusat dengan kantor pusat di negara asalnya, dan kantor pusat tersebut mengambil keputusan tentang produk apa yang akan diproduksikan ke negara lainnya. Jadi menurut saya ada tiga alasan utama mengapa perusahaan multinasional melakukan bisnis internasional. Yaitu pertama, untuk mendapatkan pendapatan yang potensial, yaitu memperluas pasar ke seluruh dunia, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar juga. Jadi perusahaan akan mengalami keuntungan. Kedua, ada perusahaan dapat mengeksploitasi atau menggunakan dan memanfaatkan berbagai faktor produksi, baik SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia, dari berbagai negara dengan harga yang murah untuk mengurangi biaya produksinya. Yang terakhir, yaitu perusahaan perlu memanfaatkan teknologi dan modal manusianya, di mana jika perusahaan melakukan bisnis internasional, maka salah satu tujuan ekspansi untuk pasar luar negeri itu adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan agar perusahaan tidak tertinggal dengan zaman. Dan mereka juga dapat merekrut talenta-talenta muda yang dapat diambil dari berbagai negara tersebut. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada tambahan tadi, ada menggunakan sumber daya ya, memanfaatkan sumber daya mungkin yang perusahaan sumber daya dari luar gitu ya. Jadi kita manfaatkan. Oke. Ada lagi? Baik. Kalau tidak, gimana, Widi? Bisa Baik, diterima? setelah mendengar pemaparan dari teman-teman, saya sedikit mengerti tentang pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Baik, baik. Oke, jadi pertanyaannya kan alasan perusahaan melakukan bisnis internasional. Betul, yang tadi sudah dibilang sama Devi, itu meningkatkan penjualan, kemudian menggunakan sumber daya, artinya memanfaatkan sumber daya di negara lain. Gitu ya. Jadi saya sudah jelaskan juga tadi, jadi setiap negara itu memiliki
keunggulannya. Jadi itu yang dimanfaatkan. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah benar ya, meningkatkan penjualan untuk menambahkan pendapatan, kemudian memanfaatkan sumber daya gitu ya untuk mendapatkan yang terbaik lah sumber daya di mana kita bisa di mana nih kita bisa nyari sumber daya yang kita butuhkan dengan biaya yang optimal misalkan gitu. Kemudian yang saya bisa tambahkan itu adalah alasan perusahaan melakukan bisnis internasional mungkin untuk mengurangi risiko pertumbuhan yang stagnan atau tetap. Jadi produknya dia tidak bertumbuh nih di sini, artinya stagnan ya. Mungkin dia melakukan bisnis internasional berusaha mencari peluang lain gitu. Jadi dia mencoba ke internasional atau keluar negaranya dia karena pertumbuhan produknya tidak baik di sini, mungkin produknya dia dibutuhkan di negara yang lain ya. Itu ya. Kemudian bagaimana? Paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Kendala yang mungkin dihadapi ketika melakukan bisnis internasional. Oke, mungkin ada yang mau jawab dulu. Adakah? Oke. Oke, kalau nggak ada, saya jawab. Ya, jadi kendala kalau saudara melakukan bisnis internasional itu kan ke negara lain ya. Yang berbeda apa? Coba yang berbeda. Yang pertama, regulasi. Jelas kan berbeda? Nah, ini bisa jadi kita menghadapi regulasi ini. Regulasi di tempat kita, di negara kita sudah biasa menghadapi itu, ternyata ada yang mungkin lebih ribet, ada hal-hal yang perlu kita perlu kita selesaikan, yang tidak kita perlu selesaikan di negara kita. Jadi itu ya, yang pertama mungkin kendala regulasi, karena regulasi satu negara dengan negara lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, mungkin kendala kendala lingkungan. Nah, lingkungan itu begini. Jadi perusahaan kan bisa, misalkan perusahaan itu melakukan produksi pabrik itu loh, kan dia mengeluarkan limbah. Nah, itu kendala itu, misalkan perusahaan saudara merupakan perusahaan yang memproduksi barang yang akan mengeluarkan limbah gitu. Bagaimana saudara mengatasi ini supaya tidak menjadi komplain bagi negara yang kita tempati atau kita tempatkan perusahaan kita di situ gitu. Kendala lingkungan gitu ya. Kemudian kendala apalagi ya? Kendala gini deh, kendala etis. Jadi ada beberapa etika-etika yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada juga kendala dalam misalkan ini format laporan, format kinerja itu biasanya beda. Laporan keuangan, format laporan keuangan misalkan saudara di Indonesia itu beda dengan di Australia misalkan gitu, beda, akuntansinya berbeda. Jadi kalau kita mau punya perusahaan di Australia misalnya, jadi kita harus mengikuti praktek laporan keuangan dia seperti apa, gitu ya. Jadi itu beberapa kendala yang bisa saya sampaikan. Siapa tadi yang nanya? Si Vesya. Bagaimana Vesya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Oke, saya rasa cukup ya untuk konsep dasar manajemen keuangan internasional. Kemudian saya ada tugas gitu ya. Tugasnya secara berkelompok, tenang aja nanti karena ini pertemuan pertama, nanti kelompoknya saya bagikan di e-learning. Ya, saudara melakukan atau mengerjakan tugas ini secara berkelompok ya. Pilih satu perusahaan multinasional ya dan perusahaan domestik. Ya, jadi satu-satu masing-masing. Kemudian carilah laporan keuangannya, laporan neraca, laba rugi, apapun yang saudara temukan. Kemudian bandingkan. Ya, bandingkan, kemudian saudara analisis nih. Perbandingan itu silahkan saudara buat
dalam bentuk PowerPoint sederhana. Nanti dikumpulkan melalui e-learning. Batas waktu pengumpulan minggu depan. Ya, ada pertanyaan tentang tugasnya? Jelas? Jelas. Oke. Baik. Baik. Oke, kalau jelas saya tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Kita akan membahas tentang arus dana internasional. Silakan saudara baca dulu di rumah ya untuk bekal perkuliahan minggu depan. Baik, terima kasih hari ini yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya. Baik, demikian PDD UKTPT saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.